selamat siang guys. Jadi ini adalah video sesudah pelepasan mesin. Nah, di sini kita akan melakukan proses pembersihan atau pencucian bagian area mesin dan rangkanya guys. Nah, ini hasil setelah kita cuci, dan di sini saya akan mentutorialkan cara melepas mesin dari rangkanya. Nah, di sini cukup ada 3 baut teman-teman lepas, jadi saya akan mentutorialkan semuanya. Coba teman-teman lihat, semua bersih, kinclong seperti baru. Dan di sini saya cuma menggunakan sabun colek. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Halo, selamat sore guys. Jadi hari ini kita mau melepas mesinnya. Jadi kali ini kita membutuhkan kunci L untuk membuka bagian filter udara. Kita pakai kunci nomor 4 guys. Nah, untuk filter udara ini kita melepas di bagian pengancingnya. Dia menggunakan kunci L nomor 4 dan kita putar menggunakan kunci ini. Nah, kita percepat saja untuk melepas ininya guys, percepat videonya maksudnya, dan kita putar berlawanan arah jarum jam dan kita skip ke bagian selanjutnya, yaitu kita akan membuka di bagian tali gas. Nah, tali gas Jupiter set 1 itu ada 2 guys, berbeda dengan Jupiter set karbo. Nah, kalau Jupiter set karbo itu biasanya dia cuma 1 tali gas, tapi kalau injeksi itu dia punya 2 tali gas, yang mana yang bertugas dia sebagai penarik berlawanan arah, jadi satu arah balik dan satu arahnya lagi sebaliknya guys. Nah, kita akan melepas satunya. Nah, kita juga melepas satunya. Nah, ini menggunakan kunci 10 kalau tidak salah guys. Nah, setelah throttle body, tali gas throttle body terlepas, kita selanjutnya melepas baut injakan kaki guys. Nah, kita menggunakan kunci L, dan kebetulan ini keras, kita menggunakan kunci kayak macam as begitu, tapi saya menggunakan kunci T untuk asnya. Nah, ini putarnya searah jarum jam guys. Ini kita pakai T-Kiro 6. Nah, kita putar terus menerus searah jarum jam sampai ini bautnya bisa diputar dengan jari guys. Nah, kita putar terus karena ini sangat mudah. Dan nah, untuk melepas injakan kakinya kita perlu melepas injakan kakinya guys. Nah, di bawah mesin itu ada 4 baut guys, jadi kita perlu melepaskannya dengan menggunakan kunci shock nomor 12. Nah, kita putar, untuk membuka ini kita putar searah jarum jam guys. Jadi ternyata baut itu ada berbeda-beda jenis guys. Ada yang untuk membuka, ada yang putar berlawanan arah jarum jam, ada juga yang diputar searah jarum jam. Jadi jangan sampai terkecoh. Jadi ini kita putar pakai tangan karena kebetulan ini mesinnya sudah bersih, saya cuci sebelumnya. Jadi kalau kita mau melepas sesuatu paling bagus itu mesin bersih, jadi enak, kita tidak kotor-kotoran. Dan kalau misalnya kita mau lepas juga, tangan kita itu tidak terlalu kotor gitu guys. Nah, ini sudah terlepas. Nah, biasanya kalau terlepas begini ada yang menahan. Pertama, injakan kaki, dia kandas di situ, dan juga di samping kanannya. Nah, ini yang menahan itu injakan kakinya juga guys ini. Jadi kita harus melepas ini dari kanan supaya businya itu tidak kena mesin, sehingga mesinnya itu tidak lecet. Nah, ini kita sudah kendorkan bagian injakan kakinya, jadi kita bisa tarik injakan kakinya. Jadi setelah itu kita ke tahap selanjutnya, kita cek kalau bisa ini injakan kakinya yang asnya itu yang menuju ke roda itu dikancing aja guys. Nah, selanjutnya kita akan membuka knalpotnya guys. Nah, 2 baut di knalpotnya itu saya sudah lepas di bagian mesin. Sekarang baut dudukan di bawah mesin guys kita lepas, ini menggunakan kunci 12. Nah, di belakang itu ada ring 2 depan belakang, dan bautnya itu ada agak panjang guys.
jadi harus ada yang tahan di belakangnya. Nah ini sudah terlepas, ada juga di injakan kaki kita sudah lepas bautnya nomor 12. Jadi total baut itu ada 2, injakan kaki dan di bawah mesin, dan mur ada di mesin ada 2 guys. Ukuran 12 juga kita harus lepas itu guys. Jadi ini sudah pelepas injakan kaki, injakan persenelan, dan knalpot sudah lepas. Dan kemudian kita cek yang lain. Nah di sini kita mau lepas yang di bagian ini guys, yang penahan cupnya ini. Nah di sini ada semacam tahanan kayak besi-besi gitu guys. Jadi ini dudukan baut untuk cupnya bisa dikancing dengan bautnya. Jadi ini sudah terlepas. Kemudian tahap selanjutnya kita cek lagi apa-apa yang mau dilepas di bagian sini. Nah untuk injakan kaki nanti belakangan kita akan menggunakan impact kalau misal keras. Nah kita cek dulu guys dengan mur 14, kita tahan menggunakan kaki apakah tidak keras atau tidak. Ternyata keras guys. Biasanya saya menggunakan impact, soalnya ini kalau misal kita putar ke bawah berlawanan adalah jarum jam, murnya dia akan memutar balik. Jadi kita tunggu dulu, kita buka yang lain, nanti susah-susah yang terakhir. Nah kita melepas kabel body. Nah ini kabel body artinya kabel yang melengket di bagian body. Jadi ada 2 kabel yang menempel di mesin ini, kita lepas. Nah ini menggunakan kunci 10, jadi kita lepas pakai tangan karena kita sudah melonggarkan si baut ini guys. Kita putar-putar. Nah ini sudah terlepas guys, itu ada kabel bisa kelihatan dari video ini. Kalau misalnya nggak kelihatan, kalian teman-teman zoom aja videonya guys. Jadi kita atur semua dan kita melepas selanjutnya yaitu kabel-kabel di bagian sensor. Nah di sini ada sensor oli, sensor panas oli, oil temperatur kita sudah lepas. Kemudian kita lepas kabel soket di bagian throttle bodinya. Kemudian kita lepas juga selang bernapas mesin kita sudah lepas. Nah ini sensor TPS sudah lepas. Kemudian ada kabel ke injektor juga kita sudah lepas. Nah ini sudah terlepas semua. Nah ini yang bagian agak susah guys, sensor O2 atau sensor knalpot. Jadi sensor ini yang mendeteksi jumlah hasil bahan bakar dari udara dan bensin di ruang bakar, jadi sensor O2 nya. Nah ini agak susah soalnya dia sering terkena air dan kotoran, jadi agak keras biasanya, jadi harus dibuka baik-baik. Nah kita buka baut kubusi sudah terlepas. Nah kita buka lagi kabel yang terhubung ke dinamo starter guys. Nah ini kalau kabel dinamo starter dia terhubung ke dalam bagasi. Nah di sini ada bendik starternya guys. Nah dia berwarna merah kalau untuk ininya, kabel starternya dia menuju ke dalam bagasi panjang dia guys. Nah biasa kalau teman-teman starter bunyi cetek itu yang bunyi tuh yang saya pegang yang besar yang hitam yang terhubung ke kabel merah ini. Jadi kita lepas dulu kabel merah ini yang terhubung ke starter. Jadi kita angkat dulu ini ecunya soalnya menghalangi dengan kabel-kabelnya guys. Jadi kita tarik, jadi dia melewati dari atas ke sini ada lubang kecil, teman-teman tarik saja itu. Nah ini sudah mulai kelihatan. Kemudian di kabel starternya ini ada yang ikat tali sigma yang warna putih itu, nanti kita lepas juga, tapi ini kita keluarkan dulu ini soalnya dia kabel di lubangnya kecil, terus di situ banyak kabel yang menutupi. Nah ini ada tali sigma guys, jadi kita buka dulu. Nah kemudian kita buka di bagian soket-soket yang menutupi ini, ada perlindungannya. Ini ada 3 soket di sini guys. Pertama soket sensor gigi 1 sampai 4,
Kemudian soket yang dua kabel ini ada soket untuk spool dan juga sensor, soket untuk sensor apa namanya, soket untuk sensor pickup coil. Itu dia pickup coil guys. Jadi sini ada total 3 sensor. Jadi biasanya kalau di sini kotor itu akan berakibat motor teman-teman itu akan muncul kode biasanya karena situ kotor, karena ini kan penyuplai arus AC yang di kabel ini, kabel spool. Jadi kalau misal muncul kode biasanya di sini yang bermasalah atau kotor. Jadi ini harus sering bersihkan guys. Lihat aja ini tempat perlindungannya atau penutup kabelnya itu dia sampai kotor begini guys. Nah di sini bagian paling susah untuk melepas kabelnya atau soketnya. Nah saya sampai berkeringat guys. Nah di sini kelihatan memang susah, jadi harus dilipat ke belakang atau mungkin didorong ke belakang nih pelindungnya guys. Jadi pelindungnya itu sangat berfungsi untuk melindungi dari kotoran-kotoran. Jadi 3 soketnya ini sudah terlepas, jadi kita rapikan balik. Nah ini kita sudah lepas tali sigmanya dan kita tarik kabel untuk starternya guys. Jadi kita harus mengingat kabelnya ini posisinya di mana dan dia jalurnya dari mana masuk ke dalam sini, tidak berantakan. Untuk kabel starter dia masuk dari atas dinamo starter, terus di atasnya ini dudukan bautnya, di bawah kabel ini, kemudian nanti masuk ke dalam box. Kemudian ini, nah di sini kita mulai lepas. Nah di sini juga ada kabel body negatif aki. Jadi kabel negatif ini adalah ground, dia tersambung ke body guys. Jadi body yang sebelah kabel negatif ini terhubung ke body, dia ada menempel di mesin, masuk lewat tapi dia mesin di sebelah kiri guys. Jadi dia langsung ke aki. Kalau body ini harus masuk lewat ke bawah mesin. Kemudian setelah itu sudah tidak ada yang mengikat si mesin. Kemudian di mesinnya itu ada beberapa baut. Baut pertama, kedua dan ketiga. Ketiga itu yang di bawah, yang memegang mesin itu di sebelah bawahnya. Nah kita cari dos untuk mengalas mesinnya, karena ini kita akan menurunkan mesinnya. Nah untuk membuka baut yang pertama, ini baut mesin yang pertama, kita menggunakan kunci T nomor 12 kalau nggak salah guys. Ya nomor 12. Karena tidak ada yang bantuin. Di sini kita kasih penahan di belakang karena kebetulan nggak ada yang bantuin saya. Nah saya bentuk seperti ini biar pada saat kita putar dia itu nggak muter balik. Jadi kita putar berlawanan arah jarum jam. Oke guys, ini kita putar sampai selesai. Nah di murnya ini ada ring. Nah ini ring penahan guys. Dan dari Yamaha sendiri juga sudah ada lemnya. Jadi lemnya itu berwarna putih-putih. Nah sekarang kita buka baut tengahnya. Jadi baut mesin tengahnya itu pakai kunci 14. Jadi ini bautnya agak besar atau murnya agak besar guys. Kita putar. Nah ini sangat keras guys, mungkin karena dari dealernya atau Yamaha sendiri dia sudah kasih lem. Jadi kita harus mengencangkan support. Ini aja sampai tarik dia guys. Nah kita coba pakai impact barang terbuka. Jadi impact saja guys, nggak mampu guys. Jadi kita akan coba menggunakan cara lain, yaitu menggunakan gagang as untuk memutar si murnya ini, karena super keras. Nah di sini saya sudah punya gagang as. Jadi saya ambil dari shock breaker yang sudah rusak,
Nah ini sangat membantu kalau kita mau meluruskan sesuatu, mulai dari injakan kaki, membuka baut. Jadi lebih besar lah tenaganya kalau kita pakai as yang ini daripada yang kunci T tapi yang pendek. Itu tenaganya itu terpusat di tengah. Kalau ini kan lebar, jadi tenaganya itu lebih lebar guys. Oke, kita putar perlahan jarum jam dan kita kumpul sama baut-bautnya dengan rapi biar pada saat pemasangan itu enggak tercecer. Nah ini kita gampang banget putarnya kalau untuk melepas, cukup dengan kesabaran dan keikhlasan guys. Nah, ini sudah terbuka, kita kumpul baik-baik jangan sampai tercecer dan hilang. Nah yang terakhir ada baut pegangan di bawahnya juga guys. Nah untuk melepasnya kita lepas dulu yang ini anti karat guys, ditaruh yang putih-putih anti karat biar atasnya ini dia tidak berkarat. Nah ini baut mesin yang atas ini kita lepas lagi, otomatis ini nanti akan turun, tapi kita longgarkan dulu yang ini. Nah di bawah situ ada baut guys nomor 12, jadi kita kendorkan dulu bautnya, kendorkan guys. Nah ini oke, ini baut ketiga guys, ada ringnya. Nah cukup mudah sih untuk mengendorkan baut yang di bawah ini, jadi memang harus kencang di bagian ini guys kalau untuk tiga baut di mesin ini. Soalnya kalau nggak kencang nanti kalau teman-teman balap di kecepatan 80 itu motor tuh getar parah. Itu disebabkan karena pengancing yang kurang bagus. Nah di sini kita mencoba akan membuka si gear kecilnya ini, karena kalau gear kecilnya dan rantainya tidak terbuka nanti mesinnya nggak bakal keluar karena dia ditahan sama rantai ini guys. Jadi harus dibuka dulu guys. Ini saya buka paling terakhir soalnya rantai ini kan kotor dan hitam-hitam dulu, takutnya pada saat kita lepas pertama tangan kita sudah hitam dan kotor, kita malah pegang mesin dan membuat yang lain jadi kotor. Jadi ini memang yang paling terakhir saya lepas yang kotor-kotor ini guys, jadi yang bersih dulu terus yang kotor. Nah ini untuk melepas gear kecilnya ini harus kita rantainya itu kita harus lepas dulu rantainya, karena kalau kita langsung tarik gear kecilnya itu nggak bisa karena dia akan ketahan guys. Kita cari di bagian pengancingnya. Nah ini kita buka pakai tang saja karena gampang kok. Nah kita tarik pengancingnya menggunakan tang. Oke guys, nah ini sudah terlepas jadi lebih mudah. Oke kita simpan. Nah ini kita harus lepaskan intake-nya dari saringan udara juga, kencingannya biar bisa turun begini, dia tuh nggak ganjal. Nah ini sudah turun sebagian guys, kita tinggal lepaskan pengancingnya, tapi biasanya itu agak keras, jadi kita harus menurunkan betul-betul mesinnya biar beban itu tidak menumpuk pada satu bagian ini, yaitu satu baut ini. Nah ini kita sudah lepaskan, kita tinggal tarik aja mesinnya. Nah ini dia guys, sudah terlepas. Inilah dia bentuk dari mesin Jupiter situat. Nah kita lepaskan semua dan kita kasihkan pengalas dengan kain atau mungkin gabus yang bagus. Kalau ada yang namanya tempat mesin atau apakah engine apakah. Oke, mesin setuan kalau kita lihat dari atas bentukannya itu seperti ini. Kita
kita usahakan tutup ini dengan kain, takutnya benda-benda asing masuk. Oke, cukup guys. Nah, konten berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara mesin Jupiter 1 dan Vega Force.